Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan kita bacakan tadi mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai menjelang kedatangan yang kedua kali. Nah, Tuhan Yesus, kalau kita membaca di Lukas pasal 21, secara khususnya mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita bahwa Dia akan segera datang kembali. Dan Dia memberikan beberapa tanda-tanda apa yang akan terjadi, menunjukkan bahwa Dia akan segera datang kembali. Misalnya kalau kita membaca di ayatnya yang ke-9, dikatakan akan terjadi peperangan, akan terjadi pemberontakan. Dan kita melihat di akhir-akhir ini salah satu isu yang besar atau berita internasional yang terbesar yaitu mengenai peperangan Rusia dengan Ukraina. Dan apalagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, misalnya di ayatnya yang ke-11 dikatakan akan ada penyakit sampar. Nah, kita melihat saat ini ada banyak sekali penyakit, dan salah satu penyakit yang membuat kita khawatir yaitu COVID-19 ini. Jadi di sini Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tanda bahwa Dia akan datang kembali. Segera akan datang kembali. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus dengan pasti akan datang kembali. Tak ada satupun yang tahu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda ini supaya kita bersiap-siap di dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Jangan kita seperti orang-orang yang di luar sana yang berpikir bahwa kiamat itu tidak ada. Akhir zaman itu tidak ada. Waktu saya SMK, saya ada dengar dari perkataan salah seorang, dia mengatakan bahwa kiamat itu tidak ada, akhir zaman itu tidak ada. Tapi yang ada adalah kematian kita masing-masing, itulah kiamat itu sesungguhnya. Jadi mereka mengatakan tidak ada akhir zaman. Tapi dikatakan kiamat itu akhir zaman itu yaitu ketika kita meninggal, dan itu adalah urusan pribadi lepas pribadi. Ada juga yang mengatakan bahwa memang akhir zaman itu akan datang. Kedatangan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi masih lama lagi, masih jauh lagi. Oh, kita bisa bersenang-senang dulu. Kita bisa bersantai-santai dulu. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di akhir-akhir ini, setidaknya mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus segera akan datang kedua kalinya. Sekali lagi, kita memang tidak tahu, tetapi melalui tanda-tanda yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus, menolong kita agar kita tidak menjadi terlena seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang benar di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus bisa datang besok, bisa datang tahun depan atau beberapa tahun lagi, atau di waktu yang dekat ataupun di waktu yang lama, kita tidak tahu. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, sudah memberitahukan kepada kita ciri-ciri kapan Dia akan datang, maka sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap yang benar di dalam menyambut kedatangannya yang kedua kalinya ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ketika kita membaca tanda-tanda kedatangannya ini, apa sikap kita?
Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Itulah firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kalau kita membaca di Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38, di situ Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Di ayat yang ke-34 dikatakan, jagalah dirimu. Ini adalah suatu perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita dikatakan di sini harus menjaga diri kita. Menjaga berarti di sini adalah memperhatikan diri kita. Bagaikan diri kita ini adalah suatu pribadi yang lain, lalu kita perhatikan terus-menerus. Kita harus selalu melihat dia. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita seolah-olah tidak peduli. Kita biarkan begitu saja. Bukan. Tetapi di sini dikatakan kita harus menjaga diri kita. Kita harus mengawasi diri kita. Jangan sampai begitu liar begitu saja dan akhirnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki ketika Dia datang kedua kalinya. Dikatakan jaga diri kamu supaya apa? Untuk apa kita harus memperhatikan diri kita menjelang ataupun menyambut kedatangan Tuhan Yesus ini? Untuk apa kita harus terus mengawasi diri kita? Dikatakan di sini supaya hatimu jangan syarat. Jangan syarat oleh pesta pora. Kita harus selalu memperhatikan diri kita, jangan sampai diri kita, hati kita syarat oleh pesta pora. Syarat yang dimaksud di sini artinya dipenuhi oleh suatu keinginan, yaitu pesta pora. Nah, kalau kita membaca di Matius pasal 24, Tuhan Yesus juga ada memberikan tanda-tanda kedatangannya. Di situ dikatakan bahwa di akhir zaman itu seperti pada zaman Nuh, orang hanya mau makan, minum, kawin, mengawin seperti tidak ada peduli dengan urusan lain, bersantai-santai, berpesta pora. Nah, pesta pora di sini maksudnya adalah suatu pesta yang berlebihan dan terus-menerus itu saja yang diinginkannya, seolah-olah tidak peduli lagi dengan urusan lain. Hanya mau bersenang-senang saja, menyenangkan ya diri kita terus-menerus. Terlena karena begitu senang, karena berpesta pora. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan kita jangan memiliki hati seperti demikian, yang orang-orang duniawi hanya mengejar kesenangan ya jasmani ini, kesenangan daging ini, hanya mau bersenang-senang saja, hanya mau bersukaria terus-menerus, berpesta pora. Saudara-saudara, bukan kita dilarang untuk berpesta, kita juga ada lakukan pesta. Tapi kalau hati kita hanya mau senang itu saja, kita tidak peduli terhadap hal yang lain, tidak peduli terhadap hal-hal rohani, tidak peduli terhadap Tuhan, hanya mau menyenangkan diri kita saja. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau dalam pikiran kita, hati kita hanya ingin mau berpesta untuk kesenangan kita, maka itu adalah suatu masalah bagi kita. Karena akan membuat kita akhirnya apa? Terlena. Tak peduli lagi tentang Tuhan, tak peduli lagi tentang rohani. Karena kita hanya memfokuskan diri terhadap urusan kesenangan jasmani kita saja. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kamu harus menjaga diri kita. Kita harus mengontrol, menguasai diri kita.
Jangan sampai kebablasan hati kita sampai seperti demikian, hanya mau bersenang-senang. Itulah yang diinginkan dan yang dicari oleh dunia ini. Banyak orang-orang di dunia yang tidak mengenal Tuhan, memang hatinya hanya untuk mau berpesta pora. Mereka mengatakan, untuk apa kamu hidup? Nikmatilah dunia ini, nikmatilah segala apa yang kamu punya, bersenang-senang sajalah. Tak usah pikirkan yang lain, tak usah pikirkan tentang Tuhan, hal-hal rohani, tak perlu. Yang penting kamu puas. Itulah yang diinginkan dan dicari, diutamakan oleh orang-orang duniawi. Dan membuat kita akhirnya apa? Tidak memikirkan lagi tentang Tuhan. Tidak memikirkan lagi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita begitu terlalu bersenang-senang. Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus menjaga diri kamu. Mengontrol diri kamu. Kendalikan keinginan kamu. Jangan sampai kita lepas kontrol seperti orang-orang di luar sana. Dan kita sama seperti mereka. Lalu yang kedua di sini dikatakan, jagalah hatimu, ya, jangan sampai ya kita seperti orang-orang duniawi di sana juga mabuk-mabukan. Nah, di zaman dulu memang salah satu kejahatan atau kegiatan yang sering dilakukan di dalam masyarakat adalah mabuk-mabukan. Ya, sampai apa? Tidak bisa mengontrol diri. Karena mabuk-mabukan itu membuat kita tidak bisa mengontrol diri. Ya, tidak sadar, terlena, bersenang-senang. Sama seperti pesta pora tadi. Prinsipnya hanya mau bersenang-senang saja. Orang kalau mabuk-mabukan dia tidak peduli hal yang lain. Dia pun tidak sadar, dia pun tidak mengerti apa yang terjadi di situ. Ya, saya dari kampung dan saya sering melihat orang-orang yang mabuk-mabukan. Kalau dia sudah banyak minum, lalu akhirnya apa? Wah, dia seperti melayang terlena. Dan sesuka hatinya saja, tak peduli. Dia tidak pikirkan hal lain. Bahkan kalau itu pun kejahatan, dia tidak peduli. Gampang untuk berbuat jahat. Tidak bisa mengontrol dirinya. Gampang emosi. Gampang mau berantem. Sini Tuhan memperingatkan kita, jangan seperti demikian. Yang dimana kita hanya mau bersenang-senang dan tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya apa? Gampang sekali kita jatuh ke dalam dosa. Gampang sekali kita melakukan hal yang menentang Tuhan Allah. Tak peduli tentang Tuhan Allah. Itulah orang yang mabuk-mabukan. Coba orang yang mabuk-mabukan, kasih tahu sama dia itu salah. Dalam keadaan mabuk, kasih tahu itu adalah salah. Tak peduli dia. Tak sadar dia itu adalah salah. Bahkan kalau itu pun kotoran, dia pun mau tidur situ. Dia tidak bisa bedakan itu yang baik atau yang tidak baik, yang benar atau yang salah. Karena tak bisa mengontrol diri lagi. Terlalu ya merasakan kesenangan. Akhirnya apa? Sesuka-suka hatinya. Baru nanti setelah sadar dari mabuknya, baru dia tahu, oh kenapa saya begini. Oh, kenapa saya lakukan begini? Ada beberapa orang yang saya perhatikan, dia waktu mabuk, ya, dia pukul orang ataupun tidur di jalanan. Setelah dia bangun, dia bertanya, di mana saya ini ya? Orang bilang, kamu tidur di jalan. Kenapa? Kau bisa? Lalu ditanya, apa yang terjadi? Oh, kamu berantem tadi malam. Baru dia sadar.
Karena memang dia selama mabuk membuat kita itu tak bisa mengontrol diri. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan kita harus menjaga ya diri kita. Jangan sampai hati kita ya dipenuhi oleh keinginan-keinginan seperti demikian. Seperti pesta pora, seperti mabuk-mabukan. Lalu apalagi di sini dikatakan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan ya terlalu peduli terhadap urusan hidup kita sehari-hari. Terlalu sibuk terhadap urusan kita sehari-hari sehingga kita tidak memperhatikan masalah hal-hal rohani, masalah Tuhan ya, dengan urusan dengan Tuhan. Kita tidak peduli lagi karena terlalu sibuk tentang kegiatan kita sehari-hari. Kita hanya fokus untuk mengurus apa yang menjadi kepentingan dunia ini saja. Banyak orang yang dimana tidak mau datang ibadah. Kenapa? Sibuk. Banyak kegiatan, banyak jadwal. Tak mau datang ibadah. Banyak urusan. Banyak yang harus diselesaikan dalam pekerjaan. Banyak orang tidak mau datang ke persekutuan. Karena kita mungkin terlalu fokus untuk urusan dunia. Banyak orang yang tidak mau berdoa. Kadang-kadang kita tidak mau berdoa atau mungkin ya kita malas atau apapun itu kita jadikan alasan dengan mengatakan oh tidak sempat. Tidak sempat berdoa. Buru-buru banyak hal yang harus dikerjakan. Oh tidak sempat berdoa. Kita tidak ingat lagi tentang Tuhan, tidak lagi mengurus hal-hal rohani. Berdoa pun, jangankan ibadah dan persekutuan. Berdoa pun kita mengatakan, oh saya tidak sempat. Apalagi kalau dibilang belajar firman Tuhan, memberikan waktu. Begitu banyak kita merasa tidak ada waktu. Berdoa saja kita tidak ada waktu, merasa terlalu sibuk. Pagi-pagi kita bangun, kita tidak ada lagi saat teduh, tidak ada lagi berdoa. Malam pun kita tidur, kita merasa terlalu sibuk, terlalu capek, sampai-sampai kita tidak lagi saat teduh, tidak lagi berdoa. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa kita harus memperhatikan diri kita, saudara-saudara. Jangan sampai kita hanya fokus saja tentang urusan duniawi ini. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak melarang kita memang untuk bekerja, melakukan kegiatan. Karena memang kita hidup di dunia ini, kita harus makan, minum, biaya-biaya beberapa hal yang harus kita tanggung. Tapi di sini kita juga jangan melupakan bahwa kita hanya mengurus urusan hidup di dunia ini saja. Ada hal yang lain juga yang harus kita perhatikan. Yaitu kerohanian kita. Hidup di dunia ini, saudara-saudara, bukanlah selamanya. Itu yang harus kita ingat selalu. Sebagai manusia, hidup di dunia ini tidaklah selama-lamanya, hanyalah sementara. Kalau kita meninggalkan dunia ini, urusan duniawi ini pun berhenti. Dan Tuhan Yesus pun akan datang kedua kali sehingga akan menyudahi segala urusan dunia ini. Jadi jangan kita pikir bahwa inilah hidup kita dan selamanya kita akan hidup di dunia ini dan sehingga kita hanya fokus untuk urusan dunia ini saja. Tuhan Yesus mengatakan, jagalah hati kamu, jangan sampai syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi ini saja. Jangan sampai dikuasai, dipenuhi oleh hanya urusan-urusan dunia ini saja. Kita lakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, urusan lain. Tetapi kita juga jangan melupakan memperhatikan kerohanian kita.
Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memperhatikan pertumbuhan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan juga. Jangan kita hanya memperhatikan kesehatan jasmani kita, tapi kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani kita. Orang-orang yang tidak percaya di luar sana, memang itu saja yang dia perhatikan adalah urusan hidupnya. Tak ingat tentang Tuhan. Ada juga orang-orang Kristen yang mungkin seperti demikian. Kalau ada waktu bisa ibadah, ya puji Tuhan. Kalau tidak ada waktu, ya kita bilang minggu depan. Seolah-olah bahwa ibadah itu harus menyesuaikan dengan jadwal kita, urusan kita. Ya banyak orang yang seperti demikian. Membuat ibadah harus menyesuaikan jadwalnya. Bukan jadwal kita yang menyesuaikan ya terhadap ibadah. Tapi ibadah yang menyesuaikan jadwal kita sehari-hari. Kalau kita tidak ada kegiatan lain, ya kita datang ibadah. Tapi kalau ada banyak urusan yang kita bilang minta maaf ya, hari ini saya belum bisa beribadah karena saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus dengan jelas sekali mengajarkan kita. Jangan sampai hanya urusan duniawi ini saja kita fokuskan. Tapi kita juga harus perhatikan kerohanian kita. Kita harus datang untuk beribadah. Kita juga harus ikut persekutuan supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Kita juga harus belajar firman Tuhan. Kita harus berdoa. Berdoa. Untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kalau kita hanya fokus untuk urusan dunia ini saja, lama-lama kita melupakan tentang Tuhan. Kita pun tak peduli lagi tentang firman Tuhan. Kita merelakan melanggar firman Tuhan demi mempertahankan kepentingan kita, urusan kita di dunia ini saja. Tak masalah lah langgar firman Tuhan, biarlah jadi berkorban. Ya, saya langgar, saya berdosa, asalkan ini saya dapatkan. Gampang sekali kita langgar firman Tuhan untuk urusan kita di dunia ini saja. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan urusan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat, kita harus perhatikan kerohanian kita. Kalau kita hanya urusan duniawi, itulah akhirnya kita seperti orang-orang di luar sana. Hidup gampang jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jagalah hatimu supaya jangan syarat oleh keinginan ataupun kepentingan duniawi ini. Ya, yang urusannya hanyalah sementara, tidak bersifat kekal. Dan dikatakan di sini, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kenapa kita harus selalu menjaga diri kita, menjaga hati kita, jangan sampai ya dipenuhi oleh pesta pora, oleh kepentingan duniawi, oleh mabuk-mabukan yang membuat kita hanya bersenang-senang. Kenapa? Di sini dikatakan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan dia datang. Dan karena kita tidak tahu, maka kita harus selalu menjaga diri kita, bersiap-siap. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan datang, di sini dikatakan ya, kedatangannya tidak jatuh ke atas kita seperti suatu jerat. Jerat maksudnya adalah seperti lubang yang membuat kita jatuh ke dalamnya, akhirnya kita cilaka. Menjadi perangkap bagi kita yang membuat kita cilaka. Ketika Tuhan Yesus datang kembali,
Dia akan menghakimi dunia ini. Nah, dunia ini bukannya semakin baik, tapi dunia ini akan semakin jahat. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini akan semakin baik. Itu tidak benar. Dunia ini akan semakin jahat dalam hal moral secara khususnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seperti di zaman Nuh, orang tidak peduli tentang Tuhan. Dan bahkan meskipun Nuh memberitakan pertobatan kepada mereka, tidak peduli. Kita melihat bagaimana moral manusia sekarang. Bukannya semakin baik, tapi semakin buruk. Kalau misalnya saya lihat, ya kalau di zaman dulu, semasa waktu saya kecil, orang kalau di kampung saya misalnya, itu dijaga sekali, tidak boleh bersama-sama laki-laki dengan perempuan. Ya, pacaran harus dijaga jauh-jauh. Tetapi zaman sekarang bebas. Bahkan memberikan alasan, oh itu hak saya, nggak ada urusanmu. Mau dia mau lakukan kejahatan apapun, itu adalah haknya. Tak ada rasa malu. Jadi dunia ini akan semakin buruk, dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, dikatakan di sini, ya tiba-tiba, pada saat dunia mengatakan Tuhan tidak datang kembali, semuanya aman, semuanya tenang. Oh, dikatakan dia akan datang secara tiba-tiba. Dan dia akan menghakimi dunia ini. Nah, karena dia datang tiba-tiba dan dia akan menghakimi dunia ini, maka kita harus selalu bersiap-siap supaya tidak jatuh ke atas kita penghakiman Tuhan tersebut. Jangan sampai kita didapatkan seperti orang-orang duniawi sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lagu pujian kita mengatakan, ya, jangan sampai kita didapatkan oleh Tuhan tidak setia. Kita harus didapatkan, ya, sebagai hamba yang setia, yang selalu bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika dia datang, dia akan menghakimi dunia ini. Dan jangan sampai kita didapati seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh Tuhan, yang akan dijatuhkan hukuman oleh Tuhan kepada mereka. Jangan kita seperti orang-orang seperti demikian hidup kita. Karena kita bukanlah orang-orang yang akan dihukum, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Ayat 35 dikatakan, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kedatangannya bersifat, ya, universal, seluruh dunia. Bukan hanya di Israel saja, bukan hanya di Indonesia saja, secara lokal bukan. Tapi dia akan datang dan menghakimi seluruh dunia. Semua manusia akan menghadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan merasa, oh jangan-jangan karena secara lokal, jangan-jangan nanti saya bukan termasuk, ya, wilayah yang dimana Tuhan Yesus akan datang kembali. Akhirnya saya luput. Oh tidak. Tidak ada kemungkinan kita bisa luput dengan mengatakan, oh karena secara lokal lalu Tuhan Yesus misalnya di Israel saja, lalu kita di Indonesia kita jauh, oh kita luput dari penghakiman Tuhan. Oh tidak. Seluruh dunia ketika dia datang, dia akan menghakimi dunia ini. Jadi tidak ada suatu kesempatan atau kemungkinan bagi kita luput dari dia. Tidak bisa kita bersembunyi. Kita semua akan menghadap penghakimannya. Ayatnya yang ke-36, di sini Tuhan Yesus memberikan kita suatu penekanan apa yang harus kita lakukan. Dikatakan berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah. Sama seperti seorang tentara kalau ditugaskan
ya untuk mengawal kota pada malam hari secara khususnya. Nah, ketika dia bertugas untuk mengawal kota tersebut, maka dia tidak boleh berpikir bahwa semuanya aman saja, tenang saja, tidak ada kemungkinan musuh datang menyerang, tidak ada bahaya. Oh, tidak boleh seperti demikian. Tapi dia harus siap siaga, harus dengan sadar dan terus begitu memperhatikan, berjaga-jaga. Dalam pikirannya ada kemungkinan, ada peluang untuk musuh datang menyerang, bahaya datang. Maka dia harus tetap terjaga, tidak boleh tertidur, tidak boleh terlena dan berpikir semuanya aman saja. Justru ketika orang merasa aman, tenang, justru di situ yang paling bahaya. Tapi di sini dikatakan harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, sekali lagi, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Melihat tanda-tanda yang dia berikan itu menunjukkan bahwa dia segera akan datang kembali. Tapi kita tidak tahu. Bisa datang besok, bisa datang tahun depan, ataupun beberapa tahunan, kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga. Selalu memikirkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Maka kita harus selalu sadar, harus tetap terjaga, memperhatikan diri kita. Dan dikatakan di sini berjaga-jaga senantiasa. Selalu, terus menerus, tidak hanya ketika ada isu ini, ada masalah corona, lalu ada peperangan, lalu kita langsung mengingat tentang Tuhan. Oh, begitu Tuhan Yesus sudah mengatakan dia akan datang kembali, ini tanda-tandanya. Apa yang terjadi hari ini, begitu Tuhan Yesus akan datang kembali, lalu itu saya harus berjaga-jaga sekarang. Lalu ketika corona nanti berhenti, peperangan berhenti, oh kita merasa oh sudah aman, begitu Tuhan Yesus masih jauh lagi datangnya. Oh tidak, saudara-saudara. Di sini dikatakan senantiasa, selalu. Baik keadaan ini makin buruk ataupun lebih baik sedikit, tetap kita harus berjaga-jaga senantiasa. Selalu. Selalu punya pemikiran bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan dikatakan di sini, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Sambil berdoa. Nah, doa itu sangat penting bagi kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di satu sisi kita harus bersiap siaga. Jaga diri kita, jangan sampai gampang jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai kita hanya fokus untuk hidup kita ini saja, di dunia ini saja. Tetapi di satu sisi juga untuk bisa menghadapi semuanya itu, kita harus terus berdoa. Kenapa? Karena di dalam doa kita bisa meminta kekuatan hikmat daripada Tuhan untuk bisa melewati semua godaan ini. Tuhan akan menolong kita. Kalau kita hanya bersandar pada diri kita sendiri, dengan mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita untuk berjaga-jaga, untuk menguasai diri kita, agar kita tidak gampang jatuh ke dalam dosa, itu tidak cukup, saudara-saudara. Karena kita adalah manusia yang masih hidup di dalam daging ini. Kita gampang tergoda, kita gampang jatuh ke dalam dosa. Sehebat apapun kita menjaga diri kita, selalu ada keinginan untuk berbuat dosa. Jadi kita tidak bisa bersandar hanya karena kekuatan kita bisa menjamin, oh saya bisa menguasai diri kita, saya mengontrol diri saya untuk bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Tidak bisa, kita harus dikatakan di sini berdoa, minta hikmat, minta kekuatan daripada Tuhan. Perlu kekuatan daripada Tuhan, saudara-saudara. Karena daging kita ini lemah, gampang jatuh. Maka kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, tolong saya, meskipun susah, menjelang kedatangan Tuhan ini yang begitu banyak sekali godaan, meskipun susah untuk melewatinya, Tuhan tolong saya, kuatkan saya, berikan saya hikmat, bagaimana saya harus bertindak, apa yang harus saya lakukan supaya
saya dilihat seperti orang yang berjaga-jaga, orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tidak terlena, tidak terhanyut oleh keinginan duniawi. Tuhan berikan saya hikmat. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena begitu besar godaannya tersebut, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, keputusan yang benar yang harus kita lakukan. Akhirnya kita jatuh. Di sini dikatakan kita harus berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita untuk kamu berjalan sendiri, tidak. Tapi Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita, saudara-saudara. Kita harus datang berdoa, meminta kepada Tuhan. Menguatkan kita. Menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Makanya selalu dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Satu sisi kita berusaha mengawasi diri kita. Tapi satu sisi kita juga harus terus berdoa. Supaya Tuhan kiranya yang menolong kita. Apakah kita selalu mau berdoa kepada Tuhan? Di tengah-tengah banyak sekali godaan ini. Kesusahan ini. Kesusahan yang begitu besar juga bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita mungkin ekonomi kita jatuh, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi dengan doa, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menghibur kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Bagaimana kita harus bertindak. Itulah yang Tuhan mau. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menyambut kedatangannya ini. Berjaga-jaga dan berdoa. Tidak berhenti, terus menerus berdoa. Jadi kalau selama ini kita tidak berdoa ataupun malas berdoa, mari kita harus bangun ya suatu kesukaan untuk datang berdoa. Berdoa itu tidak hanya meminta ketika kita kesusahan lalu kita minta Tuhan tolong saya, lepaskan saya penderitaan ini. Tapi doa juga membantu kita ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita merasa sulit untuk melewati ya keadaan yang begitu tidak baik, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Beroleh kekuatan. Arti yang sebenarnya adalah supaya kamu layak luput dari semua yang akan terjadi terhadap orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan, yaitu penghakiman, penghukuman terhadap atas mereka. Supaya kamu layak luput, ya. Dianggap kamu wajar, kamu layak untuk bisa lepas, terhindar dari semua penghukuman atau penghakiman Tuhan Yesus Kristus untuk duniawi ini. Kita bukanlah orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Kita adalah orang-orang yang telah ditentukan untuk memperoleh kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan hal itu, berusaha supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita dianggap layak atau tidak terhitung untuk dihukum, dihakimi oleh Tuhan. Kita bebas daripada penghukuman akan Tuhan. Jangan kita sampai didapati ya sebagai orang-orang yang tidak layak di hadapannya. Tapi mari kita didapati seperti orang yang layak, yang luput dari penghukuman akan Tuhan. Dikatakan di sini, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Supaya kita tidak malu ketika kita menghadap Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang kembali. Jangan sampai kita tertunduk karena kita merasa bersalah, tidak siap
menyambut kedatangan yang kedua kali. Tapi kita bisa tahan berdiri karena kita telah berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di sini dikatakan, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita tidak dibinasakan, dan bahkan kita pun ketika menghadap Tuhan kita tidak malu, ya, tunduk. Karena apa yang kita lakukan tidak siap menyambut kedatangannya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya dalam kehidupan kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa terus-menerus. Ayat 37 dikatakan, pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Nah, Tuhan Yesus kita tahu dia terus mengajar firman Tuhan di siang hari. Lalu pada malam hari dia pergi ke suatu tempat, dikatakan di sini Bukit Zaitun, itu dekat Yerusalem, dan di situ dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu ayat 38 dikatakan, dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu mengajar murid-muridnya, mengajar banyak orang, dan kita semua sekarang ini melalui firman Tuhan. Dan kita selalu diingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Ya, ingat apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Biarlah kita ingat bahwa Tuhan Yesus segera akan datang kembali, dan bagaimana kita harus hidup menyambut kedatangannya. Mari kita lakukan, mari kita taat, mari kita kontrol, kuasai diri kita, supaya kita bisa didapatkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia datang secara tiba-tiba, kita layak di hadapannya, tidak usah malu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti orang-orang duniawi ini yang hidup di dalam dosa terus-menerus. Kiranya firman Tuhan kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali, dan hidup kami harus selalu berjaga-jaga, tidak terlena ataupun terhanyut oleh keinginan-keinginan duniawi ini. Dan biarlah kami selalu hidup takut akan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, kami bisa siap menyambut kedatangan-Mu, dan kami bisa layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.